Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Devi Safira, dengan motivator Bimba AIUEO. Oke, saya kembali di sini. Saya akan ngebahas video lanjutan yang sebelumnya saya buat, yaitu tentang perkembangan anak. Nah, oke, dari video sebelumnya tentang apa sih dampak buruk atau negatifnya dari kita sering memuji anak dengan kata pintar. Dari video itu saya sedikit kita bahas tentang perkembangan anak ya mama papa. Dan di sini saya nggak mungkin bahas secara rinci ya semuanya mama papa, tapi barangkali atau mama papa ada yang ingin tanyakan kepada saya, silahkan boleh bertanya di kolom komentar atau bisa dengan WhatsApp saya atau bertanya di jejaring sosial media saya yang lainnya. Silahkan ya mama papa semuanya, kita buka sharing-sharing, tapi baik lagi dengan pribadi kita yang masing-masing ya mama papa semuanya ya. Intinya kita semua harus selalu ingin dan mau belajar, evaluasi selalu ya mama papa semuanya ya. Nah oke, kita langsung aja ke poin yang penting, yaitu proses perkembangan anak. Nah ini unik-unik nih mama papa semuanya nih. Banyak nih yang bertanya kepada saya, kayak, Bu Devi, kenapa ya kakak baru 3 atau 4 bulan di Bimba kok masih baru bisa baca bobo atau mama papa bobo, 4 kata eh, 4 huruf verbal sederhana atau 4 huruf verbal yang kembar. Itu kan bobo, papa, mama, yoyo, dada, pipi, mimi, susu. Itu kan 4 huruf kembar yang sama ya. Nah ya bo bobo kayak gitu kan. Terus ada juga yang orang tua bertanya kepada saya, Bu Devi, kenapa sih kakak baru bisa baca baju, itu pun dieja, kayak bilang baju, terus misalkan bilang lagi apa namanya mata, apalagi ya banyak ya KAKI, JARI, banyak ya mama papa semuanya. Nah ada juga orang tua yang bertanya, Bu Devi, kakaknya dulu ikut Bimba loh, ikut Bimba, di Bimba baru 4 atau 5 bulan nih udah bisa baca yang ujungnya huruf eng, atau udah mulai bisa kayak kata imbuhan, misalkan MEMBACA, tapi baru diperdengarkan saja, baru verbalnya saja ya mama papa, belum diperkenalkan hurufnya. Nah kenapa sih si dede ini baru bisa baca, misalkan baru bisa baca PANDA, baru bisa baca JAKET, baru bisa baca BIBIR, atau baru bisa baca RAMBUT, kenapa nggak bisa sama kayak kakaknya? Nah inilah dia mama papa semuanya, anak-anak itu unik-unik, semuanya unik-unik banget, bahkan mereka punya keajaiban dan spesialnya masing-masing. Jadi buat mama, papa, ayah dan bunda semuanya, jangan khawatir, anak itu pasti akan berkembang dan semakin dewasa dengan sendirinya. Hanya saja kita sebagai orang dewasa harus harus paham. Kita harus mengenal dunia anak, kita harus paham dengan dunianya anak. Jangan anak yang memahami kita, jangan. Itu sangat berbahaya ya mama papa. Kita lah yang harus memahami dunia anak. Kita harus yang memahami, kita harus kenal dengan dunia anak. Nah, ketika misalkan anak ini baru bisa menulis, anak ini baru bisa menarik garis, tapi sudah rapih, itu namanya perkembangan loh mama papa. Yang tadinya dia belum bisa menarik garis rapi, belum bisa nih, masih berantakan, masih agak geter-geter, nah berarti kan itu dia belum berkembang ya mama papa. Sedangkan umpama dia baru jarak 1 bulan, misalkan mama papa bilang itu lama, nah nanti saya sedikit bahas lagi ya mama papa. 1 bulan ini kakak baru bisa tarik lurus dan sudah rapi, itu namanya perkembangan ya mama papa. Perlu kita dengarkan lagi, perlu kita tekankan lagi, itu namanya sudah berkembang. Dia sudah berkembang minat, dia sudah tumbuh minat menulisnya loh mama papa, dengan cara menarik garis yang rapi. Itu sudah rajin loh si kakak. Jadi nah perlu kita terapkan kepada anak. Jika anak baru bisa menarik garis, atau misalkan baru bisa bikin huruf A, huruf I, U, E, atau O, itu namanya anak sudah berkembang. Nah, dan setiap anak punya perkembangannya masing-masing. Kita nggak bisa disamakan ya mama papa. Dan mama papa semuanya, perlu saya ingatkan, kita sebagai orang dewasa tolong hindari, bahkan kalau bisa jangan membandingkan anak satu,
anak kedua ataupun anak ketiga. Itu sungguh berbahaya, apalagi jika anak sudah mendengar, kamu gak bisa kayak kakaknya udah bisa gini dalam waktu 2 bulan, kamu udah 2 bulan di bimbel misalkan, kamu baru bisa ini. Jangan ya mama papa, justru itu akan menurunkan sekali perkembangannya, menurunkan sekali tingkat daya semangatnya loh mama papa. Ketika kita bilang, kamu mah baru bisa nulisnya huruf A I W O doang, kakak mah dulu udah 3-5 bulan udah bisa nulis, misalkan udah bisa nulis namanya, kamu baru bisa A I W O. Jangan ya mama papa, itu sangat berbahaya. Ketika anak sudah dibanding-bandingkan, dia mendengar kata yang buruk dengan kata banding, itu sangat membuat mental anak terpuruk. Ketika anak sudah mentalnya terpuruk, punya semangatnya turun, sudah ngedown parah, perkembangannya akan semakin turun juga, semakin buruk. Jadi buat mama papa, tolong hindari kata bandingkan ya. Kenapa? Anak memiliki prosesnya masing-masing. 1, ada anak yang sudah memiliki perkembangan yang cepat di perkembangan tulis, minat tulisnya sudah tumbuh lebih rajin daripada minat bacanya. Ada juga anak yang memiliki minat tumbuh bacanya dibaca, bukan ditulis. Jadi dia udah bisa baca dulu tapi tulisnya kurang. Itu nggak apa-apa, itu namanya dia udah minat nih mama papa, tapi minat baca. Nah kita cukup tumbuhkan lagi atau semangati lagi di minat tulisnya. Ada juga anak, dia tuh sudah tahu atau mengenal simbol angka, tapi simbol huruf untuk pengenalan dibacanya dia kurang nih mama papa. Nggak apa-apa, jangan dibilang kamu gak bisa baca, gak bisa tulis. Bukan gak bisa, belum. Dia masih mengenal dan dia masih senang di dunia angkanya, di dunia simbol-simbol angka. Lalu dia masuk ke dunia perjumlahan dan penjumlahan anak. Tolong ya mama papa, secara bertahap. Jangan langsung ajarin anak 10 tambah 20 berapa. Itu gak bisa. Gak usah jauh-jauh 10-20. Anak suruh hitung 3 tambah 3 belum tentu bisa. Kenapa? Kadang anak bingung, jari 3 seperti ini ya Bu Devi, atau seperti ini, atau seperti ini. Padahal 3 ini sama aja jari 3 ya mama papa. Tapi terkadang orang tua dengan guru suka berbeda prosesnya, suka berbeda juga cara mengajarnya ya, cara membimbingnya tuh beda-beda ya. Nah dari sinilah kenapa orang tua sama guru bimbing anaknya harus selalu bekerja sama ya mama papa. Jangan malah bertolak belakang, itu sungguh berbahaya. Anak jadinya bingung, logikanya bingung. Mama bilang ini jari 3, kata Bu Devi jari 3 gini, terus kata papa jari 3 begini. Aku bingung jadinya loh. Nah jadi kenapa orang tua juga harus sering-sering sebenarnya sharing dengan gurunya supaya perkembangan anak ini sesuai gitu, berurutan, bertahap. Nggak yang misalkan 3 tambah 3 dia gini. Sebenarnya ini juga lumayan sulit ya mama papa, kecuali motorik anak sudah kuat. Nah ada juga loh orang tua nih yang bilang, Bu Devi anak saya udah bisa baca tapi belum bisa tulis. Nah itulah sebenarnya guru utama bagi anak kita adalah orang tua. Peran penting guru utama itu adalah orang tua. Nah buat mama papa semuanya, mungkin nanti saya akan bahas lagi tentang motorik anak ya. Di sini saya masih bahas tentang perkembangan anak dulu. Nah motorik pun akan berhubung banget itu mama papa. Kenapa? Jika orang tua yang di rumah mungkin jarang ya melatih perkembangan motorik anak, itu akan sangat berpengaruh dengan perkembangan menulisnya anak. Jadi buat mama papa semuanya, saya mohon bantuan dan kerjasamanya nih untuk tidak menuntut para guru-guru dengan menuntut kayak kalimat, Bu, anak saya belum bisa nulis, gimana sih ibu, bisa gak bimbingnya? Terus terang mama papa semuanya, itu sangat melukai hati ibu gurunya loh, sangat melukai para guru-guru atau motivator di luar sana semuanya, termasuk saya. Karena terus terang saya pernah mendapatkan salah satu orang tua yang berbicara seperti itu, dan terus terang itu sangat melukai hati saya. Kenapa? Saya sedikit cerita jadinya ini ya mama papa semuanya. Di Bimba kita ada S3 dan S5. S3 itu adalah pertemuannya di mana seminggu ketemu 3 kali, misalkan Senin, Rabu, Jumat. Dan ada juga jadwal yang lain yaitu Selasa, Kamis dengan Sabtu. Nah dengan pertemuan anak dengan ibu gurunya bertemuannya 3 kali, lalu berkembangnya dibilangnya lama,
dengan bertemu dengan orang tua yang setiap hari, setiap menit, setiap jam. Nah, lalu dibandingkan dengan guru yang bertemu hanya 3 kali. 3 kali dalam seminggu nih. 3 kali dalam seminggu, dan dalam 1 kali pertemuan itu hanya 1 jam loh mama papa. Nah, lalu kita dituntut untuk anak harus bisa ini itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan perkembangan anak secara bertahap, berproses. Jadi tolong ya untuk orang tua semuanya, jangan dituntut, baik bu gurunya ataupun anak-anaknya. Nah, itu sangat berbahaya. Satu, ada dampak stres loh kepada ibu gurunya. Kita ini kan di sini ingin berbahagia ya. Kita semua melakukan fun learning kepada anak. Gurunya juga selalu ceria, selalu berbahagia pokoknya kepada anak. Jadi orang tuanya pun harus berbahagia nih. Nah, kita harus berbahagia loh ketika anak yang tadinya belum bisa apa-apa nih, motoriknya belum kuat, belum kenal simbol A, I, U, E, O, belum kenal simbol B, D, G, K, M, P, S, Y atau J, L, N, T, R, C, belum kenal nih simbol-simbolnya atau huruf-huruf yang lain. Terus belum kenal simbol angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ataupun nyampe 100 yang tadinya belum kenal. Tiba-tiba dalam waktu 3-5 bulan nih mama, yang pertemuannya cuma 3 kali dalam seminggu, otomatis dalam sebulan berarti pertemuannya hanya 12 kali ya. Tidak setiap hari loh, dan tidak setiap jam atau setiap menit ya mama papa. Nah, kita ambil kurun waktu dalam waktu 3 bulan deh. 3 bulan ini berarti pertemuannya kali berapa tuh? 12 kali 3 berapa tuh? Berarti kurang lebih pertemuan kakak dalam waktu 3 bulan itu 36. Nah, kurang lebih 36 kali pertemuan. Nah, sebenarnya kalau hitungannya baru 36 kali pertemuan ya mama papa, tapi anak sudah mulai mengenal angka, simbol angka 1 hingga 5. Walaupun baru 1 sampai 5, berarti udah ada perkembangan ya mama papa. Nah, terus anak yang tadinya belum kenal A, I, U, E, O, dia sudah kenal A, I, U, E, O. Bahkan dia sudah bisa menyanyikan lagu B, D, G, B, D, G, K, M, P, S, Y, 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 Y. Atau misalkan udah bisa nyanyi lagu J, L, N, T, R, C, la, 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 la. Walaupun anak baru bisa menyanyikan saja, dan dia baru bisa mengenal misalkan hurufnya B, D, G, atau baru mengenalnya K, M, P, S, Y, itu sudah rajin mama papa, ayah bunda, itu kakak sudah rajin, kakak sudah semangat mau mengenal huruf, simbol, angka ataupun huruf-huruf yang lainnya ya. Jadi buat mama papa, ketika ditanya kenapa anak 3 bulan belum bisa ini, bukan belum bisa ataupun tidak bisa, bukan, anak masih berproses ya mama papa semuanya ya. Terus anak yang tadinya motoriknya tadi saya bilang ada motorik kasar sama halus yang masih belum berkembang pesat, dan menulis pegang aja masih seperti ini, lalu kita dituntut untuk anak dalam 1 bulan langsung bisa nulis, itu nggak bisa mama papa. Prosesnya harus juga dilakukan pengulangan secara menyenangkan di rumah. Nah, ketika anak di bimbanya sudah mau menulis, walaupun megangnya masih begini nih, menulisnya masih begini, nggak apa-apa mama papa, itu anak sudah mau. Karena ada anak yang waktu baru masuk bimba megangnya masih gini loh, Bu Devi aku bisa nulis nih kayak gini, padahal nyatanya belum bisa ya mama papa. Bu Devi aku udah bisa nih. Nah, anak tuh udah mulai berkembang lah mama papa. Walaupun dalam waktu 2 bulan sekalipun, itu tidak apa-apa. Itu anak yang sangat rajin dan semangat. Dia semangat loh mau mencoba, dia semangat mau megang pensil, padahal ini benda yang kecil dan tangannya lebih besar daripada pensil ya mama papa ya. Dia megang, dia harus fokus, otomatis dia harus fokus mama papa. Aku harus fokus nih megangnya, aku harus fokus nih menulisnya. Dan itu perlu proses yang benar-benar secara bertahap, small step system ya mama papa semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, terus kakak harus fokus. Nah, banyak juga anak yang terkadang perkembangannya itu harus difokuskan dulu, harus duduk kondusif dulu, dan banyak juga orang tua, Bu Devi kenapa kakak baru bisa bernyanyi lagu ABC, baru bisa nyanyi lagu BDGKMPSY, atau anak ini baru dikenalkan menarik titik-titik yang garis sambung, baru garis, baru yang zigzag, atau baru yang melengkung-lengkung. Kenapa belum dikenalkan menulis simbol A, I, U, E, O atau ABC? Nah, inilah mama, kita secara proses dan bertahap ya. Anak ketika belum bisa duduk kondusif, kita tidak bisa juga membimbing anak secara langsung mengenalkan huruf simbol.
kalau anak belum bisa mendengarkan verbalnya. Nah, di Bimba kita biasakan verbalkan dulu mama papa. Kita perdengarkan terlebih dahulu. Anak itu kan bisa cenderung lebih suka nyanyi ya. Nah, ketika anak udah lagi seneng nyanyi, kita arahin, kakak kita nyanyi lagu A I U E O U. Maaf saya agak buru-buru. Kita nyanyi lagu A I U E O U. Kita nyanyi lagu A B C U, atau kita nyanyi lagu B D G K M P S Y U. Itu tandanya anak sudah mau. Dia sudah memiliki minat untuk bernyanyi simbol nyanyi lagu A B C atau nyanyi lagu B D G K M P S Y ya. Jadi buat orang tua, itu anak sudah minat loh. Bukan berarti anak kayak gitu nggak tumbuh minatnya. Dia sudah tumbuh minatnya mau bernyanyi lagu-lagu huruf-huruf atau simbol-simbol yang lain. Nah, ketika anak sudah mulai nyanyi nih A, I, U, E, O, dia udah terampil, dia sudah proses pembiasaan. Ketika dia udah proses pembiasaannya, dia sudah bisa, dia sudah paham, lalu dia udah terampil dengan proses pembiasaan nyanyi lagu A, I, U, E, O, lalu dia dimulai diperkenalkanlah dengan huruf simbolnya, dikenalin nih huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, dari situlah anak baru mulai mengenal, karena dia sudah biasa didengarkan A, I, U, E, O. Kita kenalin simbolnya, karena dia udah bisa nyanyi A, I, U, E, O sambil dia menunjuk dan melatih fokusnya terhadap satu huruf ya mama papa. Karena melatih anak dengan satu huruf itu lumayan rumit dan lumayan sulit. Jadi buat mama papa, ingat, kita cukup motivasi kakak terus, kita semangati terus, kita terus beri dia semangat dan kata kakak rajin, kakak rajin, kakak rajin, kakak semangat, semangat. Dengan kata itu kakak makin semangat dan semakin rajin untuk menumbuhkan minat baca belajarnya. Nah, seperti itu ya mama papa ya. Jadi buat mama papa semuanya, kalau bertanya kenapa anak berkembangnya ini belum, yang ini belum, nah ingat ya mama papa, perkembangan anak itu masing-masing pasti berbeda-beda, dan setiap anak juga memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda, atau perkembangan motorik halus atau kasar yang berbeda-beda, macam-macam pokoknya. Dan itu masih banyak lagi yang bisa kita bahas ya mama papa. Nah, buat mama papa semuanya, jangan khawatir, intinya kita semuanya relawan motivator di Bimba A, I, U, E, O akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk perkembangan para ananda semuanya. Jadi buat mama papa semuanya, terus semangat dan tetap semangat dan terus belajar ya. Jangan patah menyerah. Pokoknya buat para ananda kita semangati terus. Dan ingat, perlu kita hindari kata-kata yang kurang menyenangkan untuk anak ya mama papa semuanya. Terima kasih semuanya. Intinya sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika dari penyampaian saya masih banyak yang kurang atau masih banyak yang perlu saya perlu saya pelajari lagi. Kita di sini semuanya sama-sama belajar, kita terus belajar, pokoknya tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.